kesehatan pada bencana tanah longsor. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Favian, Anissa, Rizka, Rahma, Said, Suci, Zakia, dan Ervani. Hai guys, semuanya pasti pernah mendengarkan bencana tanah longsor kan? Jika terjadi tanah longsor, dampaknya berbahaya loh. Tanah longsor bukan hanya menimbun dan meruntuhkan pemukiman, tapi jika kita terkena tanah longsor bisa berakibat fatal. Selain bisa terluka berat, kita bisa kehilangan nyawa juga. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah runtuhnya batuan material tanah atau campuran dari keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya longsor ditandai dengan adanya retakan panjang di lereng dan suara gemuruh dan disusul oleh getaran tanah. Apa sih pemicu tanah longsor? Hujan, erosi tanah, lereng tebing yang terjal, terjadinya getaran atau gempa bumi baik skala kecil maupun besar, hutan gundul, adanya lahan pertanian di lereng. Kesiapsiagaan tanah longsor menurut PMI 2008 BNPB 2018. Yang pertama, selalu waspada karena daerah yang pernah mengalami tanah longsor biasanya berpotensi kembali terjadi tanah longsor. Yang kedua, laksanakan langkah-langkah pencegahan. Yang ketiga, mengenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Yang keempat, laksanakan patroli. Yang kelima, pembuatan bangunan penahan, jangkar, dan piling. Yang keenam, pemetaan daerah rawan longsor dan menghindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Yang ketujuh, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang kedelapan, mendirikan bangunan dengan pondasi yang kuat. Yang kesembilan, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan dan pengenalan daerah rawan longsor. Yang ke-10, pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Yang ke-11, penutupan rekaan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. 12, menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam seperti nangka, durian, pete, dan sebagainya. 13, tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah gerak. 14, membuat selokan untuk mengalirkan air hujan. 15, waspada ketika curah hujan tinggi. 16, jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Bukan hanya sebelum terjadi bencana tanah longsor saja yang harus diperhatikan. Saat kita mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Hal tersebut diantaranya: segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Yang kedua, apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, tidak banyak yang dilakukan saat longsor terjadi. Yang terpenting adalah tetap tenang dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dan jalur longsoran. Apa yang harus dilakukan saat kita sudah selamat dan sampai di tempat titik kumpul? Yang pertama, hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Yang kedua, apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Yang ketiga, hal yang dilakukan setelah kita selamat dari longsoran yaitu segera menghubungi pemerintah setempat, PMI cabang terdekat, polisi, atau organisasi lain yang mungkin bisa memberikan pertolongan. Tanah longsor dapat menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya terkait dengan sanitasi. Penyakit yang biasanya menyerang pada saat tanah longsor adalah diare dan juga penyakit kulit. Akibat tanah longsor dapat dicegah dengan cara hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan melakukan makan dan minum. Konsumsi air yang sudah direbus hingga mendidih. Serta jagalah kebersihan di sekitar tempat pengungsian. Bila ada gejala diare, segera ganti cairan yang hilang dengan cairan elektrolit atau oralit. Jika terdapat masalah kesehatan lebih lanjut, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat untuk melakukan pengobatan lebih lanjut.